dua latihan. Dan ini adalah pertemuan kedua dari aksi kedua. Mohon kerjasamanya agar bisa kita melaksanakan dengan baik dan berjalan lancar ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa. Silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Silakan diam hatinya. Semoga pembelajaran yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu di kemudian hari. Silakan pimpin doanya. Baiklah, kita lanjutkan materi kemarin ya. Kemarin kita membahas tentang kemajemukan masyarakat Indonesia, yaitu berkaitan dengan proses interaksi dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Itu yang kita bahas. Sebelum menyampaikan materi kali ini, saya akan absensi terlebih dahulu. Ania Humairah, Bunga Aulia, Rizda, Luna Rika, Mariana Upa, Muhammad Kadafi, Muhammad Dawar, Dina Mufidah, Rio Sami, Sandra. Ini semua ya. Alhamdulillah sehat. Kemudian di sini saya akan menyampaikan gambar sama seperti gambar yang kemarin Kerajaan Demak, ya betul. Ini adalah tentang Kerajaan Demak yang pada saat itu berjaya. Jadi yang membuat ini adalah Sunan Kudus. Kemudian kita kenal dengan sebutan Masjid Kudus. Ini terlihat dari yang nyata sekali gambarnya, yaitu tentang akulturasi budaya. Sehingga misalkan tidak hanya akulturasi, tapi juga sejarah. Kemudian lokasinya ada di Kecamatan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Yang kedua ini adalah Masjid Demak. Kalau tadi jadi Kalimantan sendiri pernah menjadi pernah berdiri kerajaan Islam terkuat terbuka, yaitu Masjid yaitu pertama adalah Kesultanan Banjar, di mana dia meninggalkan objek wisatanya yaitu satu Masjid Sultan Suriasa, Masjid Jami, dan yang ketiga adalah Masjid Basiri, di mana pada tempat-tempat ini merupakan tempat sekaligus makam. Apakah ada yang mau menambahkan lagi untuk diceritakan? Siapa yang pernah berkunjung dan melihat di Masjid Jami, Masjid Sultan Suriasa? Ada yang pernah berkunjung? Ada yang lewat saja tidak? Ada. Bagaimana yang kalian lihat kemegahannya ya? Megah sekali. Dan bangunan arsitekturnya itu penuh dengan ornamen klasik dan cantik, benar nggak? Ukirannya, di dalamnya itu mewah. Dan itulah gambaran pada saat itu bahwa Islam juga berjaya pada masa itu. Ada lagi yang mau bercerita nggak selain pertemuan yang kemarin? Ada lagi? Oke. Dan kemudian apa sih yang ingin disampaikan pada materi tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara? Nah, sini saya akan tujuan pembelajaran kita adalah satu, peserta didik harus mengidentifikasi tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, di Indonesia tentunya ya. Yang kedua, kalian peserta didik mampu mendeskripsikan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi yang kedua adalah mengidentifikasi dan deskripsinya.
Islam di Nusantara? Wali Songo. Yuk, kerjanya siapa? Wali Songo. Benar, Wali Songo. Saluran apa yang dipakai? Dagangan. Pernikahan, benar. Kemudian dakwah. Apa lagi? Kesenian dan pendidikan. Jadi ada 5 ya. Ingat? Apa tadi? 1. Betul. Hebat. Tepuk tangan untuk diri tangan. Bagaimana kehidupan pemerintahan pada saat itu? Ada kalau kita lihat ada yang bertahan sampai 2 abad, ada yang 3 abad, ada yang sebulan. Nah, menurut Tuhan kan nih, Wan Pian nih, bagaimana kehidupan pemerintahan sosial budaya pada saat itu? Pemerintahan saja deh. Berkembang pesat tidak? Lagi? Kami? Kalau dari segi ekonomi nih, apa yang paling menonjol? Perdagangan. Kemudian? Perdagangan. Jadi mereka sudah melakukan aktivitas perdagangan ya pada saat itu ya. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara di video ini kita akan belajar mempelajari pendidikan Pancasila kebangsaan kurikulum mereka merdeka belajar. Materi yang akan kita bahas itu keberagaman masyarakat Indonesia. Sumber materi yaitu interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ada 3 teori mengenai proses masuknya agama dan berkembang secara turun-temurun melalui perkawinan dengan penduduk setempat. Lama-kelamaan terbentuklah kerajaan yang bercorak Islam, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Baiklah, itu tadi adalah tentang video pembelajaran berkaitan dengan pengembangan teknologi Indonesia. Nah, untuk memperjelas tentang materi ini, di sini kita kemudian berbagai hal di masyarakat kita sehingga mendukung perekonomian seperti itu. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Ke kelompok kemarin sudah ya. Kelompok kemarin sudah. Nah, silakan diputar kursinya. Sudah. Nah ya, saya beri petunjuk dulu ya. Kemarin kan kalian sudah menganalisis sebuah artikel. Sudah? Dan artikelnya sudah selesai. Dan kalian membuat tugas dalam bentuk mind map. Nah, mind map-nya juga sudah kalian kerjakan. Mind map-nya akan saya kembalikan lagi nih kepada kalian. Pertemuan sebelumnya saya ada meminta kalian untuk membuat sebuah gambar kecil yang berkaitan dengan visi yang akan dimasukkan di dalam mind map-nya. Itu apakah sudah dikerjakan? Nah, sekarang saya bagikan. Di sini kan ada nih tugas kelompok Nisa. Dia dari kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh. Ada dari sistem perekonomiannya, itu sudah ada gambarnya. Tinggal menempel di dalam ini mind map-nya ya. Kemudian nama-nama raja yang berkuasa pada saat itu. Kemudian siapa rajanya, kemudian bagaimana kondisi itu gambar-gambarnya ya. Paham ya? Nah, sekarang saya bagi
Kita akan melanjutkan. Diskusinya sudah selesai. Sekarang dua kelompok maju menyampaikan nanggapnya. Paham ya? Dua kelompok dari 5 kelompok. Nah, yang pertama adalah kelompoknya Deva, Fadil, Sofi, Rekan, Madi. Atau pedoman pada prinsip dari masyarakat ini diatur melalui ajaran agama. Nah, ini adalah materi tentang apa? Kesultanan Demak. Bagus hasilnya. Silakan beri tepuk tangan untuk terima kasih ya. Selanjutnya Kesultanan Aceh. Silakan maju dari kelompok yang membahas tentang Kesultanan Aceh. Yaitu kelompoknya Amalia Sabina, Amelia, Rizka, Naomi, dan Sampai. Terima kasih ya sudah mengerjakan mainnya. Sekarang saya akan, karena kalian sudah mengerjakan mainnya berkaitan dengan pengembangan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, baik sistem administrasinya, kemudian sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, politik, sampai raja yang pada saat itu. Nah, tentu kalian mengetahui ada raja-raja tertentu yang dia puncak kejayaannya sampai di wilayah mana saja. Nah, sekarang karena kalian sudah memahami dari pretest yang saya berikan kemarin, apakah ketika saya memberikan post-test penilaian akhir ini, kalian masih memiliki pemahaman yang sedikit atau banyak? Jadi saya lihat di bagian post-test ya. Nah, di sini post-test saya bagi 5 soal untuk pilihan ganda. Tuliskan namanya ya. Baiklah, kalian sudah mengerjakan post-test yang menunjukkan sebatas mana pemateri yang saya sampaikan 2 hari pertemuan ini kalian pahami. Dan setelah saya periksa, lebih dari 50%, hampir ya, 50% ini kalian sudah benar. Berarti materi yang saya sampaikan hari ini berkaitan berhasil. Nah, selanjutnya, apa sih yang ingin didapat dengan mempelajari materi ini? Yaitu ketika kalian memahami konsep, kemudian apa saja yang ditinggalkan, bagaimana sistem pada saat itu kalian bisa menjadikan itu sebagai buku yang kemudian dijadikan pembelajaran dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ketika kalian menemukan ada situs-situs bersejarah, kalian mengetahui bahwa ini adalah kerajaan yang dulu pernah berjaya di Nusantara. Nah, kemudian apa yang kalian rasakan ketika bagaimana setelah mendapatkan materi ini, apa yang kalian rasakan? Ayo, ada yang mau bilang? Ayo, 3. Menambah ilmu. Yang kedua, senang. Ketiga, wawasan. Yang keempat, ayo bagian pasukan tim belakang. Ada yang mau disampaikan?